yang sering nyinyirin Anies Baswedan begitu, dan bahkan Ketua Muhammadiyah tegaskan Ruhut sebarkan hoax soal Anies ngemis jadi pembicara di muktamar. Inilah yang kemudian yang namanya Ruhut ini kan sudah rekam jejaknya sudah tahu begitu kan, mulai dari sana sini loncat sana sini begitu tanpa prestasi apa-apa, dan hari ini nyinyirin Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Luar biasa Ruhut Sitompul ini ya. Pokoknya boleh ngomong apa aja aman ya. Ya tapi seharusnya memang tidak perlu kita baperan. Cuma ya mbok ya yang substantif dikit lah ya. Kenapa harus selalu menghina gitu ya, atau menyebarkan hoax? Namanya metos itu kadang riuh di metos, tetapi kita sendiri tidak melihat ada apa-apa di lapangan. Sehingga kalau kemudian itu riuh di metos, ya mungkin di metos. Lalu apakah itu sesuatu yang melanggar mengenai pemahaman pasal 2728 itu? Dan saya tidak tahu apa kemudian yang dilanggar, apakah kotekanya yang dilanggar, atau baju Papuanya, apa yang dilanggar, saya juga nggak ngerti di dalam laporan mereka. Memperlakukan Anies sebagai apapun, dengan cara apapun, bahkan yang paling biadab sekalipun, itu akan aman. Jadi bahwa kita tidak merespon, tidak apa, kita sudah berada di dalam alam pikiran yang sampai seperti itu. Atau hal yang mana yang undang-undang ITE-nya yang dilanggar? Karena kalau kita melihat di undang-undang ITE itu, yang berhubungan kan pasal 27-28 saja yang selalu dipakai. Dan kemudian pasal 27-28 pun seperti tadi saya katakan, sudah diberikan panduan untuk interpretasi berdasarkan SKB yang tadi itu, Menteri Informasi, Jaksa Agung, Kapolri. Ya. Jadi ini udah yang kesekian kalinya gitu, bukan baru kalau Ruhut semacam ini. Tetapi ini bukan hanya Ruhut, banyak lagi yang lainnya. Dan kita menganggapnya bahwa menjadi, walaupun tidak baik ya, menjadi kewajaran, menjadi normal, menjadi sesuatu yang kalau Anda tidak mau melakukan apapun sebebas-bebasnya, maka hinakan Anies, maka nistalah Anies, Anda tidak akan memiliki masalah. Ruhut Sitompul sebut Anies Baswedan mengemis minta jadi pembicara. Pimpinan Muhammadiyah ungkap fakta tak terduga. Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, Ruhut Sitompul mengunggah meme tulisan terkait dugaan Anies Baswedan mengemis jadi pembicara di Muktamar ke-48 Muhammadiyah Solo. Dalam meme itu tertulis Anies mengemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo tapi ditolak panitia. Duh, malunya. Dalam postingan itu, Ruhut Sitompul juga memberikan keterangan di unggahan meme tersebut. Menanggapi hal tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan klarifikasi soal unggahan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ruhut Sitompul, yang menyebut Anies Baswedan mengemis minta menjadi pembicara di Muktamar Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat menyebut unggahan Ruhut Sitompul tersebut berita bohong atau hoax. Kata Dadang, dalam agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah kemarin tak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara. Oleh karenanya, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap yang ada di media sosial, termasuk apa yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul tersebut betul-betul hoax. Tergesa-gesa merapat buat Anies Baswedan, Demokrat buat apa kalau cuma deklarasi? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono buka-bukaan terkait deklarasi koalisi menjelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan alasan mengapa pihaknya tak buru-buru merapat bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya, tak ada gunanya jika deklarasi namun koalisi tersebut rapuh dan akan hancur dalam perjalanannya. Menurut dia, koalisi yang sudah dideklarasikan harus menunjukkan sikap kokoh dan solid, terutama dalam mencapai target kerja sama politik pada 2024, karena tujuannya adalah untuk menang bukan sekedar membentuk koalisi. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan, saat ini Partai Demokrat dekat dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. AHY pun mempertanyakan dengan siapa dan kapan Demokrat akan mendeklarasikan koalisi untuk Pilpres. Dia meminta para kader untuk mendoakan agar segera terbentuk koalisi. Menurut AHY, dalam politik itu dinamis sehingga kemungkinan apapun masih bisa terjadi. Apalagi waktu pendaftaran
calon presiden dan calon wakil presiden baru dibuka pada Oktober. Pesan Nasdem untuk kader yang keluar karena Anies dideklarasikan jadi capres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberi pesan kepada sejumlah kader yang memutuskan untuk keluar dari partai usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Ali mengatakan Nasdem menghormati keputusan para kader yang memilih keluar, tetapi ia mengingatkan selalu ada dinamika dalam partai politik. Ali lantas mengatakan jika seseorang bergabung dengan partai untuk mengurus diri sendiri atau suatu kelompok, maka pola pikir itu salah. Ia menekankan tujuan dari berpartai di Partai Nasdem adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kata Ali, jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kelompok, maka lebih baik bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat saja, bukan di partai politik. Menurut Ali, di dalam partai politik diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai. Lebih lanjut, Ali memberi tips untuk kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Menurutnya, tidak perlu menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial. Sebaliknya, Ali melanjutkan, jika tidak setuju maka dia perlu memilih Anies di bilik suara nantinya. Sementara itu, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada salah satu kader Nasdem yang keluar, Niluh Jelantik. Ia menilai Niluh Jelantik adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Nasdem. Sejumlah kader Nasdem mundur. Diketahui, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kader. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada kader yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, tetapi yang lainnya mendukung keputusan itu. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di ibu kota itu menyatakan siap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Pernyataan sikap menolak tersebut disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena Anies tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegangnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik.